adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 25 Oktober 2020, kembali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah IMPA online edisi 25 Oktober 2020 kelas Batita TK. Yeay! Hari ini Kak Dea akan bertugas sebagai liturgos, Kak Ica akan bertugas sebagai pelayan firman, Kak Keket akan bertugas sebagai pemain musik, dan Kak Grace akan bertugas sebagai editor video. Untuk itu adik-adik semua, mari kita persiapkan untuk ibadah kita, Alkitab, Kidung Ceria, dan hati kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan Mars Pelkat PA terlebih dahulu. Adik-adik, Kak Dea ajak untuk bangkit berdiri ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik semua, sebelum kita beribadah bersama-sama, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama dahulu, yang akan dipimpin oleh teman kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita lipat tangannya, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Pagi hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, senang sekali hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama bersama Kak Dea, kakak-kakak, dan teman-teman yang lain. Walaupun dalam kondisi online, tapi kita harus tetap bersuka cita. Ayo kita menyanyikan satu lagu pujian, dua ding, Happy Ya Ya Ya, dan juga Apabila Kita Suka Cita. Musik. Pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam apabila kita sukacita. Senyum semua ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik semua, Kak Dea masih merasakan hawa-hawa kurang bersemangat nih. Nah, untuk itu ayo kita angkat satu lagu pujian lagi. Kali ini harus dengan semangat dan sukacita, dan gayanya jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Oke, kita bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit pakai gaya. Oke, musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik semuanya, kembali kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan pembacaan Mazmur. Adik-adik sudah ada Alkitabnya belum ya? Kak Dea perhatiin dulu ya. Oke, itu ada beberapa yang belum. Ayo disiapkan. Mari kita membaca Mazmur kita bersama-sama dengan dipimpin oleh teman kita. Mazmur 20 ayat 6, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Adik-adik semua, kini sudah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu, Cinta Akan Yesus. Musik! Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Sekali lagi. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu dengan Kak Ica lagi dalam ibadah online kita pagi hari ini. Setelah tadi kita bernyanyi bersama Kakak Dea, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih
Untuk kesempatan pagi hari ini, kami bisa beribadah dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah Tuhan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang, Kak Ica undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Adik-adik yang di rumah, mohon dibimbing sama papa dan mama ya. Sekarang Kak Ica akan membacakannya buat kita semua. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Adik-adik semua silakan duduk kembali. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah berdoa dan kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang adik-adik semua di rumah tetap semangat ya, dengarkan cerita Kak Ica. Bacaan kita tadi dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Judul cerita kita hari ini adalah Iman adalah percaya. Adik-adik yang sudah sekolah, yang sudah duduk di kelas TK, pasti sudah belajar membaca. Sekarang kita akan belajar membaca lagi ya. Adik-adik sudah tahu membaca? Nah, lihat kakak ya. Di sini ada huruf I, ada huruf M, ada huruf A, ada huruf N. Kalau digabungkan menjadi kata iman. Sesuai dengan judul bacaan kita tadi, iman adalah percaya. Nah, adik-adik, iman itu adalah percaya yang ditujukan kepada Tuhan Allah. Iman, percaya itu tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata saja, tetapi lebih daripada itu, iman itu
harus kita tunjukkan melalui sikap perbuatan kita setiap hari. Iman itu kita tunjukkan melalui sikap perbuatan kita dengan taat dan setia kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik semua, semangat ya untuk mendengarkan cerita kakak hari ini. Jadi adik-adik, kita akan berjumpa dengan ketiga tokoh dalam cerita kita hari ini. Ketiga tokoh ini adalah contoh-contoh orang beriman yang sangat percaya kepada Tuhan Allah. Siapakah ketiga tokoh itu? Ketiga tokoh itu adalah Habel, Henokh, dan Nuh. Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Adik-adik masih ingat kepada Adam? Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan dan istrinya bernama Hawa. Jadi Adam ini mempunyai 2 orang anak. Adam mempunyai 2 anak. Yang pertama bernama Kain, yang kedua bernama Habel. Kain kakaknya adalah seorang petani, sedangkan Habel adiknya adalah seorang penggembala kambing domba. Jadi Kain seorang petani dan Habel adalah seorang penggembala kambing domba. Nah, Habel dia sangat percaya kepada Tuhan Allah. Habel menyadari bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, yang semuanya diberikan Tuhan untuk diolah, diusahakan oleh manusia, sehingga manusia bisa memperoleh makanan untuk hidupnya. Nah, di sini Habel sebagai rasa tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya, maka Habel memberikan persembahan kepada Tuhan seekor kambing domba yang gemuk, yang sehat. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan seekor kambing domba yang terbaik, yang sehat, yang gemuk. Dan Kain memberikan persembahan buah-buahan, sayur-sayuran dari hasil pertaniannya. Tuhan melihat persembahan yang diberikan oleh Habel dan Tuhan berkenan atas persembahan Habel, sehingga Tuhan menerima persembahan dari Habel. Sedangkan Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, ini menimbulkan iri hati di dalam hatinya Kain. Maka Kain berbuat jahat kepada Habel dan dia membunuh adiknya Habel. Tetapi Tuhan tahu, karena meskipun Habel telah meninggal, darah Habel dapat berbicara kepada Tuhan Allah. Ini membuktikan bahwa Tuhan peduli kepada setiap orang
yang selalu melakukan kebaikan, dan Tuhan peduli kepada seseorang yang memiliki kepercayaan atau iman yang teguh. Seperti Habel tadi, Tuhan tahu apa yang terjadi padanya. Jadi Habel dibenarkan oleh Tuhan karena sikap perbuatannya yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga dalam kehidupan kita setiap hari belajar dari Habel, kita juga bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan, persembahan yang terbaik melalui sikap hidup kita. Adik-adik bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan selalu rajin berdoa. Adik-adik memberikan waktu Tuhan, waktu untuk Tuhan dengan rajin beribadah seperti Impa pada saat ini. Begitu juga adik-adik bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, patuh dan hormat kepada orang tua. Nah, adik-adik, tokoh yang kedua adalah bernama Henokh. Henokh arti namanya adalah patuh dan berserah. Henokh sepanjang hidupnya selalu bergaul dengan Tuhan. Artinya, Henokh selalu menggunakan waktu di dalam hidupnya untuk memuji-puji Tuhan, sehingga Tuhan pun berkenan atas Henokh, dan Tuhan mengangkat Henokh. Jadi adik-adik, Henokh tidak ada lagi. Henokh tidak melalui proses kematian di dunia, tetapi Tuhan mengangkat Henokh karena Tuhan berkenan atas hidup Henokh. Nah, adik-adik, tokoh yang ketiga adalah bernama Nuh. Nuh juga adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Nuh dengan patuh melakukannya. Nuh tidak bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, buat apa bahtera besar ini?" Tetapi Nuh mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ketika bahtera besar itu telah selesai, Tuhan menyuruh Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Kemudian Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa semua jenis-jenis binatang yang ada di muka bumi, jantan dan betina. Sepasang-sepasang semua jenis binatang dimasukkan ke dalam. Setelah semuanya itu masuk, maka pintu kapal pun tertutup. Dan tiba-tiba hujan yang sangat lebat dan deras turun berhari-hari memenuhi seluruh bumi. Dan banjir melanda seluruh bumi. Sehingga banjir yang begitu besar dan dahsyat menenggelamkan semua yang ada di muka bumi. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Nah, adik-adik, ini juga menjadi satu bukti kepada kita. Nuh
seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia setia dan taat pada perintah Tuhan. Nuh melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Dan sebagai upah dari kesetiaan dan ketaatan Nuh, maka Nuh dan keluarganya memperoleh keselamatan. Jadi adik-adik, kita belajar dari ketiga tokoh tadi, Habel, Henokh, dan Nuh, yang sudah mempersembahkan seluruh hidup mereka, waktu mereka dengan selalu setia dan taat kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Begitu juga hidup kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Adik-adik selalu setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, patuh dan hormat kepada papa dan mama, selalu hidup rukun dengan saudara di rumah, patuh ditunjukkan dengan ketaatan. Seperti pada saat ini, kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Kita tetap rajin cuci tangan, selalu pakai masker ketika bepergian, tidur yang cukup, makan yang teratur, makanan yang bergizi, sehingga kita semua bisa melalui masa-masa pandemi ini dan kita bisa selamat. Demikian firman Tuhan buat kita semua hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Ica. Untuk merespon firman Tuhan tersebut, mari kita bernyanyi satu lagu untuk membangkitkan semangat kita juga. Dari Kidung Ceria 278, Hati-hati tanganku yang kecil, bait 1, 2, 3, dan 4. Kita bernyanyi dengan penuh semangat dan juga gayanya jangan ketinggalan ya. Musik! Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena ibadah kami sudah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, supaya kami dapat melakukannya. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, supaya iman percaya kami senantiasa terpelihara
hanya kepada Tuhan saja. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk keluarga kami, Papa dan Mama kami. Berilah mereka kesehatan serta kekuatan, juga kesabaran di dalam membimbing kami anak-anaknya. Berkatilah pekerjaan tangan orang tua kami. Kami serahkan Tuhan keluarga kami hanya ke tangan-Mu. Berkati juga kami semua anak-anak yang saat ini selalu berada di rumah untuk mengikuti ibadah online maupun sekolah online. Berkati kami semua untuk setia dan patuh mengikuti protokol kesehatan sehingga kami bisa melalui masa-masa sulit ini dan kami semua bisa menjadi pemenang di dalam masa-masa COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemimpin negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Jadikanlah mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, serta berilah mereka hikmat bijaksana, sehingga bisa memimpin negeri ini dengan baik. Juga kota kami Pekanbaru, kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan hadir memberkati kota Pekanbaru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang-orang yang menderita, yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit oleh karena penyakit lain, terlebih lagi mereka yang korban COVID-19. Berkatilah mereka supaya mereka selalu sehat dan kembali pulih seperti sedia kala. Begitu juga untuk para medis, dokter, perawat yang ada semua di rumah sakit, Tuhan berkati mereka supaya bisa melakukan tugas pelayanan mereka di rumah sakit dengan baik dan banyak orang-orang yang tertolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya Tuhan selalu berkenan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diantarkan langsung ke gereja atau dapat pula melalui aplikasi virtual dan rekening bank. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku 2 bait. Musik. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Amin. Adik-adik semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita menyanyikan lagu pemutusan dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Musik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmat
ayo kita lepas, karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Adik-adik semuanya, untuk menutup ibadah kita hari Minggu ini, mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, kami telah selesai beribadah. Tuhan, biarlah ibadah kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati juga kegiatan kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan kami dapat tetap menjadi anak-anak-Mu yang patuh akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, ibadah hari Minggu kita telah selesai. Silahkan ucapkan selamat hari Minggu kepada papa, mama, abang, kakak, adik, oma, opa, opung, dan semua orang di sekitar kita. Kak Dea ingin mengingatkan beberapa hal nih. Yang pertama, tetap berdoa dan bersaat teduh. Tuhan Yesus akan selalu menjaga adik-adik setiap waktu dan dimanapun. Yang kedua, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan badan. Caranya gimana, Kak? Makan buah, sayur, minum air, tidur, dan olahraga adalah unsur yang sangat penting. Yang ketiga, jangan lupa patuhi orang tua di rumah kita ya. Jangan lupa juga untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Oleh sebab itu, Kak Dea undur diri dulu. Kita berjumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari